Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan pedang itu berangsur-angsur menghilang, dan situasi di lokasi pertempuran muncul di depan mata semua orang. Untuk membunuh penyihir tua ini, Jiang Liubai menguras seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya dan memainkan semua kartunya tanpa ragu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena begitu dia berada dalam kondisi yang sangat lemah, faktor risikonya terlalu besar, terutama dengan sekelompok musuh yang kuat di dekatnya, mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, hari ini istimewa. Kenalan-kenalan lama menonton pertunjukan itu di dekat situ, merasa tenang. Aku hanya berusaha sekuat tenaga untuk membunuh seorang lelaki tua, supaya aku bisa membalas dendam dan mengasah diriku sendiri, membuat pedang di tanganku makin tajam. Huff, badai melanda, meniup riak-riak hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dilanggar. Tempat itu dipenuhi dengan niat membunuh dan niat pedang yang ekstrim, membentuk jurang sepanjang 1.000.000 kaki yang sangat mengerikan. Tubuh penyihir tua itu melayang di atas jurang, penuh lubang dan sekarat. Dentang, sisa tenaga pedang itu masih terus menyerang penyihir tua itu, menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tubuhnya dan mematahkan anggota tubuhnya. Tak lama kemudian, kepala penyihir tua itu terpenggal oleh cahaya pisau tak kasat mata. Rasa takut yang kuat muncul di raut wajahnya yang garang, kesadarannya perlahan memudar, dan ada secercah penyesalan di kedalaman matanya. Jika dia tahu ini lebih awal, seharusnya dia tidak menyerang Jiang Liubai. Atau, dia seharusnya lebih berhati-hati, tidak memberi Jiang Liubai kesempatan untuk berurusan dengannya, dan langsung membuatnya kelelahan. Dengan ekspresi ketakutan yang amat sangat, tenaga penyihir tua itu akhirnya habis dan mengakhiri hidupnya. Para lelaki tua itu semua tercengang dan tidak dapat mempercayainya saat melihat pemandangan ini. Kakak perempuan, Babu Senxiao kuat lainnya menatap saudari sumpahnya yang telah meninggal, berteriak keras, dan merasakan kesedihan di hatinya. Setelah kesakitan, pria perkasa ini menatap Jiang Liubai dengan tatapan tajam, menahan kepanikan di dalam hatinya, dan tak kuasa menahan pikiran liar. Jiang Liubai telah membunuh kakak perempuan tertua dan kekuatannya sudah habis. Setelah menekannya, orang yang akan mendapatkan manfaat terbesar adalah dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, kesedihan di hatiku hampir sirna, dan aku merasa sedikit bahagia dan gembira. Dengan keberuntungan Jiang Liubai, aku mungkin tidak akan mampu mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi yang agung dan agung. Wah, hidupmu sudah berakhir. Sosok perkasa ini meraung, menghunus tombak pembunuh, dan menyerbu ke depan. Membunuh. 3 prajurit jembatan ilahi langkah ke-7 lainnya menahan emosi mereka yang gelisah dan menggertakkan gigi sambil menyerang dari belakang. Setelah berjuang sampai titik ini, berapapun biayanya, mereka harus membunuh Jiang Liubai, atau mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau kalian tidak keluar dan bersembunyi saja untuk menonton pertunjukannya, ingatlah untuk mengambil jenazahku nanti, membakar dupa, dan memberi penghormatan kepadaku tahun depan. Setelah berjuang sekian lama, Jiang Liubai benar-benar kelelahan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha keras untuk tidak jatuh. Ia menatap lurus ke depan dan berbicara dengan tenang. Dengan siapa dia berbicara? Orang-orang tua itu sangat kuat, dan Jiang Liubai tidak mengucapkan mantra apapun untuk menutupi suaranya, jadi meskipun mereka jauh, mereka masih dapat mendengar semuanya dengan jelas. Semua orang tercengang, tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Mereka hanya berpikir Jiang Liubai sengaja bersikap misterius untuk menunda waktu. Bum bum bum, ruang angkasa berguncang, dan langit berbintang terus tenggelam, seakan-akan hendak dibuang ke dunia luar oleh hukum alam semesta. Menghadapi serangan lain dari orang lain, Jiang Liubai hanya menonton dengan acuh tak acuh, tidak berniat melawan lagi. Jika kenalan lama yang diam-diam menonton acara itu menolak untuk bertindak, maka ia seharusnya berasumsi bahwa ia telah salah menilai orang itu dan membiarkannya mati. Itu bukan masalah besar. Berdengung. Tepat ketika orang-orang tua itu mengira mereka telah berhasil, tiba-tiba sebuah hukum aneh menutupi langit berbintang. Prajurit Tao yang perkasa itu membeku di udara, momentumnya sangat berkurang, seolah-olah ia dipaksa tidur nyenyak. Dia menggunakan kekuatan sihir pembunuhnya, tetapi sebelum dia bisa mendekati posisi Jiang Liubai, dia ditelan oleh hukum yang tidak diketahui. Para lelaki tua yang berlari ke depan itu tiba-tiba mendapati tubuh mereka terkurung dan tidak dapat bergerak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ada yang salah. Pikirkanlah caranya. Keempat lelaki tua di inti medan perang tampak sangat panik dengan situasi yang tiba-tiba itu. Hanya Jiang Liubai yang tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Awalnya, ia tampak acuh tak acuh, memberi kesan pantang menyerah, tetapi kini senyum tipis muncul di sudut bibirnya, tidak sesuai dengan kepribadiannya, dan kontrasnya sangat kuat. Chen Qingyuan muncul dari sudut di tepi medan perang, berjalan perlahan dan santai.
Ia mengenakan kemeja brokat hijau, wajahnya setampan batu giok, dan memegang seteguk anggur berkualitas di tangannya, sesekali menyesapnya, tampak sangat nyaman. Di satu sisi, kekosongan itu berfluktuasi, dan semua orang memandang pada saat yang sama. Begitu mereka melihat Chen Qingyuan, mata para lelaki tua itu menjadi gelap, seolah-olah mereka melihat Raja Neraka berjalan keluar dari 9 Netherworld. Perasaan tertekan itu langsung menembus pertahanan psikologis semua orang, seluruh tubuh mereka terasa sakit dan jiwa mereka bergetar. Yang mulia, yang mulia. Ketika sapaan hormat itu diucapkan, para lelaki tua itu mulai gemetar seluruh tubuh mereka, dan bibir mereka bergetar, karena naluri dan tidak mampu mengendalikan diri. Selama pertempuran di reruntuhan alam laut, mereka cukup beruntung untuk berdiri di antara kerumunan dan menyaksikan Chen Qingyuan berjalan keluar dari reruntuhan bagaikan dewa pembunuh. Rasa takut dan kagum itu terukir kuat di jiwa mereka dan tak terlupakan. Pada saat ini, penguasa tertinggi yang berdiri di puncak dunia melangkah ke arah mereka. Bagaimana mungkin para lelaki tua itu tidak terkejut dan takut? Yang membuat orang tua itu lebih takut lagi adalah bahwa Chen Qingyuan jelas datang untuk melindungi Jiang Liubai. Kalau dipikir-pikir lagi perkataan Jiang Liubai barusan, sepertinya dia dan Chen Qingyuan sudah lama kenal dan punya hubungan dekat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Orang-orang tua itu tercengang, pikiran mereka kacau dan bingung. Namun mereka masih menyimpan secerca harapan, berpikir bahwa mungkin Yang Mulia hanya lewat di sini, dan kebetulan mendengar bahwa Jiang Liubai memiliki penemuan hebat, jadi dia datang ke sini untuk merebutnya. Jika Tuan Ruyu menginginkan kesempatan, para lelaki tua itu bahkan tak berani menginginkannya sedikit pun. Mereka hanya berharap tidak terpengaruh dan tetap hidup. Tubuh para lelaki tua itu terikat oleh rantai hukum yang tak terlihat, jadi mereka tidak bisa hanya berdiri diam di sana. Mereka sudah datang dan membungkuk. Dalam sekejap, mereka berkeringat dingin dan terus berdoa dalam hati, Yang Mulia, mohon jangan ada hubungan apapun dengan Jiang Liubai. Mengabaikan orang-orang tua ini, Chen Qingyuan berjalan lurus ke arah Jiang Liubai dan berkata sambil tersenyum tipis, sungguh memalukan berada dalam kekacauan seperti ini. Berhentilah berkomentar sarkastis. Berikan aku artefak penyembuhan apapun yang kau punya. Jiang Liubai dan Chen Qingyuan sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia terlalu malas bicara omong kosong dan hanya menanyakan sesuatu secara langsung. Orang-orang tua itu tidak dapat mendengar percakapan selanjutnya dengan jelas karena mereka tahu dari dua percakapan itu bahwa Chen Qingyuan dan Jiang Liubai adalah teman dan bahwa dia ada di sini untuk melindungi mereka. Telinga berdenging, terasa tumpul seperti pohon. Orang-orang tua itu tercengang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Kamu minta tolong, bisakah kamu memperbaiki sikapmu? Di saat-saat berbahaya, Chen Qingyuan harus menjadi pendukung terbaik teman-teman lamanya, dan dia tidak akan pernah ragu untuk mempertaruhkan hidup dan matinya. Namun bila tidak berbahaya, Anda harus waspada terhadap Chen Qingyuan, dan wajar saja jika menjalani kehidupan yang mengadu domba teman-teman Anda. Jiang Liubai dulunya dingin, sombong, dan acuh tak acuh. Ia suka menyendiri dan tidak bergaul dengan orang lain. Meskipun dia dan Chen Qingyuan hanya bertemu beberapa kali, dampak yang mereka berikan sangat besar. Misalnya, Chen Qingyuan sengaja datang untuk memberitahunya tentang warisan kuasi kaisarnya. Tentu saja, itu tidak gratis, karena ia telah menyumbangkan banyak sumber daya. Silakan. Meskipun Jiang Liubai mengajukan permintaan tersebut, suaranya sangat dingin dan ekspresinya acuh tak acuh, tanpa sikap rendah hati seperti orang yang memohon kepada orang lain. Siapa bilang saya berhati baik dan tidak tega melihat orang yang saya kenal menderita? Chen Qingyuan mengerti situasinya dan berhenti menggoda. Ia menjentikkan jarinya, dan beberapa pil penyembuh berkualitas tinggi melayang di depan Jiang Liubai, cukup untuk menstabilkan lukanya. Jiang Liubai tanpa ragu meraih dan mengambil obat di depannya. Tanpa memeriksa, ia menelannya dan memurnikannya. Tutup mata Anda dan serap obatnya. Hanya dalam 1/4 jam, luka kulit Jiang Liubai mulai sembuh, dan tubuhnya yang berlubang mendapatkan kembali sebagian kekuatan spiritual. Terima kasih. Membuka matanya, Jiang Liubai berkata kepada Chen Qingyuan, apa yang ingin kamu lakukan terhadap orang-orang ini? Chen Qingyuan melirik ke arah lelaki tua di kehampaan, acuh tak acuh dan tidak menanggapinya dengan serius. Sangat sederhana. Jiang Liubai berhenti sejenak, tatapannya tajam, bunuh mereka semua. Orang-orang tua itu semuanya terikat oleh rantai hukum yang dibuat oleh Chen Qingyuan dan tidak bisa bergerak. Setelah mendengar kata-kata Jiang Liubai dan jelas merasakan niat membunuh yang kuat datang darinya, orang-orang tua itu gemetar secara fisik dan mental, menyesalinya dengan saksama dan memohon, kami tahu kami salah, tolong ampuni nyawa kami. Kalau saja mereka tahu bahwa Jiang Liubai dan Chen Qingyuan adalah sahabat karib, mereka tidak akan berani membunuhnya sekalipun mereka punya nyali 10.000. Di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tidak tahu bahwa Chen Qingyuan adalah sosok yang paling protektif terhadap kekurangannya.
Demi orang-orang yang ia sayangi, ia rela masuk jauh ke dalam sarang naga dan sarang harimau, tanpa takut akan hukuman besar dari surga. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka ada di tangan Chen Qingyuan, dan selama mereka dapat meminta pengampunan Chen Qingyuan, segalanya akan berubah. Tertawa. Namun, Jiang Liubai tidak memberi waktu bagi para lelaki tua itu untuk meratap dan memohon. Ia mengangkat pisau di tangannya dan menebas lelaki tua terdekat. Ada kilatan cahaya pisau, kepala melayang tinggi ke udara, darah berceceran, pemandangannya berdarah. Karena itu adalah teknik pengurungan Chen Qingyuan, tentu saja tidak akan ada kesempatan bagi orang-orang tua ini untuk melarikan diri. Teknik itu tidak hanya mengikat tubuh fisik mereka, tetapi juga mengunci jiwa kehidupan mereka. Saat pisau Jiang Liubai jatuh, lelaki tua itu langsung tewas. Vitalitasnya memudar dengan sangat cepat. Ia tidak merasakan sakit apapun dan hidupnya pun berakhir. Tidak, Tuan, mohon ampunilah kami. Kami bersedia melayani sebagai budak dan pelayan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Jiang Yuyu, ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Jika aku bersedia memberikan semua pengetahuanku, aku harap kau bisa berbelas kasih. Aku tahu sebuah wilayah rahasia khusus yang pasti berisi harta karun yang luar biasa. Asal kau mengizinkanku pergi, aku akan memberitahumu. Melihat kejadian itu, orang-orang yang tersisa ketakutan luar biasa, gemetar semakin hebat, wajah tua mereka tampak merana dan sedih, mereka memohon ampun dengan suara keras dan terus berbicara. Jika tubuh mereka tidak membeku, mereka pasti akan berlutut dalam kehampaan, mengabaikan harga diri mereka dan hanya memohon untuk bertahan hidup. Wow, ekspresi Jiang Liubai dingin. Apapun permohonan yang mereka ucapkan, ia seolah tuli. Ia bertindak cepat dan tanpa ampun. Jika Jiang Liubai jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya bisa dibayangkan. Di dunia ini, baik dunia fana maupun dunia kultivasi, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Tidaklah buruk untuk menjadi sedikit kejam. Pria terluka yang bersembunyi di kejauhan juga tak luput dari bencana ini. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya pedang, hancur menjadi kabut berdarah, lalu ditelan hukum alam semesta, tak meninggalkan jejak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Jiang Liubai melenyapkan semua musuh. Medan perang tiba-tiba menjadi sunyi dan tak terdengar lagi permohonan ampun. Kau bodoh. Kau telah menghancurkan segalanya untuknya. Chen Qingyuan menatap lelaki tua yang berubah menjadi kabut berdarah. Benda angkasa yang dibawanya berubah menjadi bubuk, dan sumber daya di dalamnya secara alami berubah menjadi ketiadaan. Saya tidak menyadarinya. Jiang Liuqi tertegun sejenak lalu menjawab. Boros. Setelah mengeluh, Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan mengumpulkan artefak luar angkasa milik orang tua lainnya, dan dengan mudah menghapus batasan penghalang pada artefak tersebut. Ia masuk dengan indera spiritualnya dan melihat sekilas. Ia mendapati sumber dayanya cukup melimpah, dan ia tak kuasa menahan senyum gembira. Tidak ada bagian untukmu. Ini hadiahku karena telah membantumu. Chen Qingyuan mengantongi semuanya, bertukar pandang dengan Jiang Liuqi, dan berbicara dengan serius. Akan kuberikan semuanya padamu. Aku tak peduli dengan hal-hal ini. Jiang Liuqi berkata dengan tenang. Chen Qingyuan menyarankan, di sini berantakan, kita bicara di tempat lain saja. Baiklah. Jiang Liuqi tidak keberatan dan mengangguk sedikit. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di tempat lain. Bintang tertentu memiliki pegunungan dan sungai yang indah dan penuh pesona spiritual. Puncak gunung menjulang ke lautan awan, dan meja serta kursi yang indah diletakkan di tepi tebing. Chen Qingyuan dan Jiang Liuqi duduk berhadapan dengan minuman di atas meja. Saat ini, Jiang Liuqi sedang memejamkan mata untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia harus menstabilkan luka-lukanya dan tidak bisa menunda. Chen Qingyuan dengan hati-hati memilah relik para tetua tanpa mengganggu mereka. Sesekali ia minum beberapa teguk anggur dan cukup puas dengan hasil perjalanan ini. Sebelumnya, saya telah memberikan sebagian besar sumber daya vena spiritual kepada master memancing, dan kekayaan keluarga saya terkuras habis. Sekarang, dengan gelombang kekayaan yang tiba-tiba, saya menjadi kaya kembali, dan saya seharusnya bisa menggunakan semuanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa jam, pernapasan Jiang Liuqi mulai teratur dan wajahnya kembali merona. Luka ini tidak ringan dan tidak akan mudah sembuh. Butuh waktu. Terima kasih sudah datang kali ini. Jiang Liuqi menatap Chen Qingyuan di depannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kebetulan sedang lewat. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi Chen Qingyuan bergegas datang setelah mendengar berita itu. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Aku akan membantumu. Jiang Liuqi tidak peduli apakah Chen Qingyuan benar-benar membantunya secara kebetulan, dia harus mengingat kebaikan ini. Saat itu, aku membimbingmu dan membantumu mendapatkan warisan Kaisar Semu. Aku masih ingin membalas budi ini. Chen Qingyuan mengingatnya dengan sangat jelas. Petik 2. Petik 2. Jiang Liuqi merenung sejenak, lebih baik punya banyak utang daripada terbebani. Tidak masalah.
Bahkan jika aku tidak punya kegiatan di masa depan, aku akan mencarikan sesuatu untukmu. Chen Qingyuan tersenyum. Jiang Liuqi membuka mulutnya, lalu mengerucutkan bibirnya, tak bisa berkata apa-apa. Ku dengar kau punya semacam keberuntungan, dan itulah kenapa kau diburu sekelompok orang tua. Aku agak kutu buku, jadi bisakah kau ceritakan sedikit? Chen Qingyuan tidak bermaksud menginginkannya, itu hanya sekadar rasa ingin tahu. Jika kita benar-benar ingin mengatakan siapa yang memiliki lebih banyak berkah, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Chen Qingyuan? Itu hanya warisan dari seorang kaisar semu. Jiang Liuqi berkata tanpa ragu-ragu. Kaisar semu yang mana? Chen Qingyuan bertanya lagi. Jiang Liuqi berkata, Guang Yu. Belum pernah mendengarnya. Chen Qingyuan mencari di lautan kesadarannya dan tidak menemukan apapun. Selama ribuan tahun, banyak sekali kaisar kuasi yang telah lahir. Kecuali mereka sangat berbakat, mereka tidak tercatat dalam sejarah ras mereka masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, akan sulit bagi generasi mendatang untuk mengetahui tentang mereka. Bagi Jiang Liuqi saat ini, warisan kuasi kaisar agak berguna, tetapi itu tidak akan mengubah nasibnya. Chen Qingyuan cukup penasaran karena ia mengira ini adalah peluang yang menggemparkan. Itu hanyalah warisan kuasi kaisar, jadi Chen Qingyuan tidak khawatir. Ia telah memperoleh sekitar 10 salinan dari pertempuran reruntuhan, dan beberapa dari koleksi sebelumnya, jadi ia memiliki banyak salinan, jadi itu bukan barang langka. Aku sudah mendengar semua tentang eksploitasimu selama bertahun-tahun. Luar biasa. Jiang Liubai mengambil gelas anggur di depannya dan meminumnya. Rasa lembutnya memenuhi tenggorokannya, dan nadanya penuh kekaguman. Dahulu kala, Jiang Liubai menganggap Chen Qingyuan sebagai tujuan, berharap suatu hari dapat menyamai atau bahkan melampauinya. Kemudian, setelah mengalami lebih banyak lagi, saya menyadari betapa menakutkannya Chen Qingyuan, dan saya harus menghadapi kenyataan dan melepaskan ide ini. Chen Qingyuan bertukar pandang dengannya, tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apapun. Waktu berlalu begitu cepat. Dulu, aku masih bisa bersaing denganmu, tapi sekarang, Jiang Liubai menghela nafas dalam-dalam. Jika kau ingin melawanku sekarang, aku bisa memenuhi keinginanmu. Chen Qingyuan tersenyum. Saya tidak punya ide seperti itu. Jiang Liubai tidak memiliki kecenderungan merusak diri sendiri seperti ini dan dengan tegas menolaknya. Kamu sudah sendirian selama bertahun-tahun, apakah kamu ingin menghabiskan waktu bersamaku di masa depan? Chen Qingyuan memberikan undangan. Tidak. Jiang Liubai ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya untuk menolak. Orang lain pasti akan sangat gembira. Bisa bersama Chen Qingyuan berarti mereka bisa menemaninya ke puncak, dan kekuatan serta status mereka akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, jika dia orang biasa, dia tidak akan diundang oleh Chen Qingyuan. Jangan menolakku begitu saja, kau mungkin akan berubah pikiran nanti. Chen Qingyuan tidak patah semangat. Ia berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti kau merasa kesepian, kau bisa pergi ke Qingzhong dan duduk sebentar. Ada banyak teman lama di sana yang bersedia duduk bersamamu, minum anggur, dan berdiskusi filsafat. Kau pasti tidak akan merasa kesepian. Tak heran, setelah mendengarkan penjelasan Chen Qingyuan, Jiang Liubai tak kuasa menahan diri untuk membayangkan suasana berdiskusi filsafat, berbincang dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, memberikan nasihat tentang negara, dan merasa penuh energi. Sungguh menyegarkan. Kembalilah, kita akan bicara nanti. Jiang Liubai terdiam cukup lama, kali ini dia tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Setelah Jiang Liubai mencapai tingkat tertentu, ia tidak akan mampu menembus belenggu hanya dengan mengandalkan pengasingan dan kultivasi. Ia harus berdiskusi secara bersahabat dengan sesama Taois yang lebih tinggi untuk menemukan arah yang cocok untuknya. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar kabarmu. Kemana saja kamu? Chen Qingyuan mengganti pokok bahasan dan mulai mengobrol tentang masalah keluarga. Saya telah menjaga makam guru selama 10 tahun, dan sekarang saya kembali ke tempat yang saya kunjungi di masa muda saya. Ketika mengatakan hal ini, pikiran Jiang Liubai tertarik kembali ke tempat yang jauh. Semakin dekat Anda ke puncak jalur kultivasi, semakin kuat keyakinan Anda terhadap Tao yang dibutuhkan. Bakat dalam memperbaiki rantai tentu saja penting, namun aspek lain juga tak kalah pentingnya. Sebuah bangunan tinggi harus memiliki fondasi yang kokoh. Permisi, apa hubunganmu dengan gadis di zona terlarang Jinshui itu? Pertempuran di area terlarang itu begitu besar saat itu sehingga sulit bagi Jiang Liubai untuk tidak mengetahuinya. Selain itu, ia juga membeli banyak buku cerita menarik, yang biasa ia bawa keluar dan baca di waktu luangnya, yang sangat menarik. Kamu sudah tahu ini mengganggu, mengapa kamu masih bertanya? Chen Qingyuan serius. Permisi. Jiang Liubai mengangkat sudut mulutnya dan menjadi semakin penasaran. Aku tidak akan memberitahumu. Chen Qingyuan menolak menjawab. Aku tahu itu meskipun kau tak memberitahuku. Aku hanya ingin memastikannya darimu. Jiang Liubai berpura-pura mengetahui seluruh situasi. Kau tahu apa-apa? Chen Qingyuan mengumpat sambil tersenyum.
Mengapa aku harus berbohong padamu? Sambil berbicara, Jiang Liubai mengeluarkan beberapa artikel dengan judul yang sangat eksplosif dan meletakkannya di atas meja. Pertama kali melihat kata-kata ini, Chen Qingyuan merasakan ketidakberdayaan yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa tak berdaya dan menahannya cukup lama sebelum akhirnya mendesah, aduh. Keduanya minum anggur berkualitas dan berbincang tentang berbagai hal. Kadang-kadang ketika berbicara tentang hal-hal serius, wajahnya menjadi serius dan suhu ruangan di sekitarnya tiba-tiba turun. Kadang-kadang kami mengobrol tentang hal-hal menarik dan tertawa gembira. Meskipun kedua belah pihak hanya bertemu beberapa kali, mereka langsung cocok dan menghargai satu sama lain sejak pandangan pertama. Bila bertemu teman lama, minumlah banyak-banyak. Tentu saja, kita harus minum sepuasnya. Saya khawatir kita tidak akan berhenti selama 3-5 hari. Jalan menuju pencerahan, hari ke-9. Ada banyak kaisar semu yang muncul di dunia ini, mencari peruntungan yang menakjubkan di lautan kabut, berharap mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncak langkah ke-9, sehingga mereka akan memiliki kualifikasi untuk mengintip ke sisi lain. Chumo dari klan Dewa Kuno pernah bertarung melawan Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian beberapa waktu lalu, dan dengan mudah mengalahkannya. Ia merebut harta karun bawaan, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan sedikit meningkatkan kekuatannya. Setelah melewati berbagai area, ia tidak menemukan jejak harta karun bawaan. Oleh karena itu, Chumo langsung naik ke surga ke-9, berniat untuk melihat sekilas lokasi kesempatan tersebut guna membuktikan kekuatannya dan membuat persiapan terlebih dahulu. Tidak ada jejak Chen Qingyuan yang ditemukan, sungguh disayangkan. Chumo merasa sedikit menyesal karena tidak bertemu Chen Qingyuan di sepanjang jalan. Saya yakin kita akan segera bertemu. Pertempuran puncak tidak dapat dihindari kecuali Chen Qingyuan menyerah, yang mana hal itu mustahil. Hal-hal duniawi tidak menyenangkan mataku. Chumo hanya membutuhkan harta karun bawaan yang dipelihara oleh hukum langit dan bumi, dan menarik pesona spiritual bawaan darinya untuk mengolah rantai tersebut. Dia terlalu malas untuk melirik peluang-peluang di alam rahasia lainnya, kecuali jika itu ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Semua itu hanya buang-buang waktu. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya dia memasuki lautan kabut. Sebuah pola Kaisar Agung Wu ditemukan, ditinggalkan oleh Wu pada zaman kuno. Chumo, yang mengenakan jubah brokat hitam, berhenti sejenak, melirik beberapa kali, melihat misteri yang terkandung dalam polanya, lalu bersiap untuk pergi. Ketika aku berbalik, aku bertemu dengan seorang lelaki tua. Chumo meliriknya dengan dingin, tidak menganggapnya serius. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam bersulam berbagai motif dan berjanggut putih panjang. Ia memancarkan aura seorang guru agung, dan luar biasa. Ia adalah leluhur klan Yuan Gang kuno, bernama Bai Pingjue, yang teratas dari suku raksasa. Bai Pingjue merasakan ritme luar biasa di area ini dan datang untuk memeriksanya. Ia senang menemukan beberapa fluktuasi pola kekaisaran. Begitu masuk, ia kebetulan bertemu Chumo. Ia meliriknya dan merasa gugup. Saya Bai Pingjue dari klan kuno Yuan Gang, senang bertemu dengan Anda. Untuk menunjukkan rasa hormat, Bai Pingjue memperkenalkan dirinya dan membungkuk. Chumo tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melihat apapun dan tidak memberikan respons apapun. Seorang lelaki tua yang hampir meninggal, potensinya hampir habis, dan tanpa keberuntungan besar, mustahil ia bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan sekali pandang, Chumo tahu bahwa lelaki tua ini tidak layak menjadi lawannya dan mengabaikannya begitu saja. Kebanggaan Chumo terukir di tulangnya. Ia menghormati Luo Liuyin karena ia mengenali kekuatan alaminya, jadi ia tidak berniat membunuhnya, berharap mereka masih bisa bertukar beberapa jurus lagi di masa depan. Lewat dan pergi begitu saja. Di area ini, Bai Pingjue adalah satu-satunya yang berdiri di sana dengan canggung. Sangat bangga, Bai Pingjue marah, tetapi ia tidak berani melampiaskannya. Ia punya firasat kuat bahwa jika ia menghalangi jalan lawan, kemungkinan besar akan terjadi konsekuensi yang tak terduga. Apakah dia benar-benar dari ras raksasa? Melalui kontak dekat ini, Bai Pingjue mengerutkan kening dan memiliki keraguan ini. Hari ke-7, Puncak Lautan Awan. Chen Qingyuan dan Jiang Liubai minum dan mengobrol dengan gembira, serta meminum beberapa pot anggur berkualitas. Mula-mula mereka membicarakan hal-hal menarik yang mereka ketahui, kemudian mereka membahas tentang Dao. Konon katanya itu adalah pembahasan tentang Taoisme, tetapi pada kenyataannya itu adalah penjelasan sepihak Chen Qingyuan, yang memecahkan banyak keraguan dalam diri Jiang Liubai dan menyingkirkan kabut di jalan di depannya, membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Jiang Liubai samar-samar bisa melihat pemandangan di puncak, dan ia bersyukur dalam hati. Meskipun ia tidak mengucapkan terima kasih, ia teringat akan rahmat khotbah hari ini. Aku berutang budi sekali lagi pada orang ini. Nggak masalah. Lagi pula kamu akan terbiasa berutang sebanyak itu, jadi nggak perlu khawatir. Mata Jiang Liubai jernih, dan dia lebih yakin tentang masa depan.
Perlahan-lahan puncak gunung itu menjadi sunyi, angin dingin sesekali bertiup menerpa wajahku, membuat ujung-ujung bajuku berdesir pelan. Saya harus pergi sekarang. Chen Qingyuan meminum segelas anggur terakhir di depannya dan menyatakan niatnya untuk pergi. Ya, Jiang Liubai mengangguk. Jaga baik-baik lukamu. Semoga kamu segera mencapai surga ke-9. Lain kali kita bertemu, giliranmu untuk merawat kami. Jangan lupa, Chen Qingyuan berdiri perlahan dan memberikan pengingat yang ramah. Bagus. Jiang Liubai berdiri untuk mengantarnya pergi dengan senyum di bibirnya. Kamu masih berutang budi padaku, jangan mati di sudut manapun. Sebelum pergi, Chen Qingyuan mengatakan sesuatu lagi, tampak seperti penagih utang. Jika aku mati karena kecelakaan, aku akan membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Jiang Liubai membuat lelucon. Itu tidak benar. Siapa tahu kau bisa selamat di kehidupan selanjutnya. Lebih baik menyelesaikan semuanya di kehidupan ini. Chen Qingyuan menolak dengan tegas. Jiang Liubai bisa mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Chen Qingyuan, dan hatinya menghangat. Ia tersenyum tanpa berkata apa-apa. Panggilan. Angin bertiup kencang dan awan beterbangan. Menginjak lautan awan, Chen Qingyuan, berpakaian hijau, anggun seperti peri dan hendak menghilang ke langit. Jiang Liubai menatap ke kejauhan cukup lama tanpa mengalihkan pandangannya. Sejujurnya, ia merasa agak enggan untuk pergi. Saya ingin melihat kalian mencapai puncak dan menciptakan era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, kalian harus berjuang untuk bertahan hidup dan tidak mati di tengah jalan. Untuk waktu yang lama, pikiran Jiang Liubai melayang jauh dari kenyataan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa di era ini, ia tak punya kesempatan untuk menyeberangi jembatan suci dan mencapai sisi seberang. Ia tak menyesali hal ini, apalagi dendam, melainkan rasa lega. Menjadi saksi kemakmuran hakiki juga merupakan hasil yang baik. Sekalipun kamu hanya seorang saksi era baru, kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa melihat punggung Chen Qingyuan, sungguh disayangkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman lamanya, Chen Qingyuan tidak berkeliaran kemanapun, melainkan langsung menuju hari ke-9 dengan ekspresi tegas dan tatapan penuh tekad. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa hal. Misalnya, leluhur klan naga gagal mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, dan akhirnya menjadi abu, sebuah nasib yang sungguh tragis. Leluhur klan kuno Sangyu memiliki keberuntungan luar biasa dan mampu mengatasi malapetaka serta mencapai anak tangga ke-9, menarik tokoh-tokoh kuat dari segala penjuru untuk datang dan memberi selamat kepadanya. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Chen Qingyuan, jadi saya terlalu malas untuk memperhatikannya dan tidak membuang-buang waktu saya. Tiba di teras Tongtian, menerobos aturan batas, dan memasuki surga ke-9 tanpa kecelakaan apapun. Tidak begitu sepi lagi. Begitu memasuki surga ke-9, Chen Qingyuan menemukan jejak kaki yang ditinggalkan orang lain. Ia tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri. Lautan kabut tidak berujung, dan tidak mudah untuk bertemu orang lain. Hah! Setelah berjalan selama lebih dari 10 hari, Chen Qingyuan tiba-tiba berhenti, tatapannya tertuju pada kekosongan di dekatnya, di mana riak hukum yang familiar terukir. Jika diamati lebih dekat, rangkaian hukum ini memiliki pola bunga persik. Wang Tua ada di sini. Chen Qingyuan yakin akan hal ini dan sedikit terkejut. Setelah Wang Taoyin datang untuk membuktikan jalannya, ia meninggalkan jejak uniknya sendiri dimanapun ia lewat. Ini untuk menarik perhatian Chen Qingyuan, berharap dapat bertemu dengannya sesegera mungkin. Konon, orang ini lulus ujian raja dan menjadi Markis Linjiang yang baru. Masalah ini sangat penting, bahkan di dunia saksi, banyak orang membicarakannya, dan akhirnya sampai ke telinga Chen Qingyuan. Masih banyak orang yang tidak tahu mengapa pengadilan raja dibuka. Mereka hanya berpikir bahwa hal itu telah menyentuh tabu kuno dan tidak berani memikirkannya lebih lanjut. Terkadang, semakin dekat kita dengan kebenaran, semakin bertentangan dengan akal sehat. Sua, dia mengangkat tangannya dan meraih tanda hukum Taoxi di udara. Dengan ini sebagai panduan, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan Wang Taozhen. Dekrit, Chen Qingyuan melepaskan tanda hukum di tangannya, dan tanda itu diaktifkan dan terbang cepat ke arah tertentu. Tanpa ragu, Chen Qingyuan mengikutinya dari dekat. Sepanjang perjalanan, saya menemukan lebih dari 10 tanda serupa. Ketika energi tanda sebelumnya habis, tanda berikutnya akan terus memasoknya. Setengah bulan kemudian, ada kemajuan dalam masalah ini. Jejak hukum ini seharusnya sudah ditinggalkan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pengalaman Chen Qingyuan, dia dapat menilainya dengan melihat hukum terbaru di tangannya. Orang ini, Lao Wang pasti ada di dekat sini. Karena aliran hukum ini tidak terbang ke tempat lain, Chen Qingyuan mulai hati-hati mencari kekosongan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan catatan transmisi suara yang khusus digunakan untuk menghubungi Wang Taoyin, tetapi tidak ada respons.
Tidak akan terjadi apa-apa. Secara logika, jika Wang Taoyin tahu bahwa Chen Qingyuan datang secara khusus untuk mencarinya, dia pasti tidak akan menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Kesadaran spiritual menyelimuti area ini dan menemukan sesuatu setelah 1 jam. Chen Qingyuan segera mengalihkan pandangannya dan bergegas, berniat mengamatinya lebih dekat. Lautan berkabut dunia ini tampak tenang dan damai, tak menampakkan apapun. Namun, fluktuasi spiritual di satu sudut sedikit berbeda dari yang lain, sehingga sulit dideteksi tanpa penyelidikan yang cermat. Ada yang aneh. Chen Qingyuan berada di puncak lautan kabut, menatap kabut tebal di bawahnya. Baik mata telanjang maupun indera spiritual tidak dapat melihat ke dalamnya, penuh dengan angka-angka yang tidak diketahui, membuat orang-orang penasaran. Setelah melihatnya lama, tetap saja tidak ada kemajuan. Dia melambaikan lengan bajunya ke bawah, lalu badai tiba-tiba muncul, menghancurkan kehampaan. Kabut di sekitarnya terpengaruh dalam tingkat yang berbeda-beda, tetapi area tepat di bawahnya tetap tidak bergerak. Seperti kelihatannya, keputusannya benar, ada rahasia yang tersembunyi di sini. Untuk periode waktu berikutnya, Chen Qingyuan menggunakan berbagai cara tetapi masih belum dapat memahami situasi spesifiknya. Ia sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit keraguan. Mengubah pikirannya, Chen Qingyuan tidak lagi menggunakan kekuatan magisnya untuk menyerang dari jarak jauh, tetapi mengendalikan senjata tingkat menengah dan perlahan mendekati lautan kabut di bawah. Ledakan. Saat senjata itu menyentuh lautan kabut, kabut yang awalnya tenang tiba-tiba berubah, membuka mulut besarnya, dan menelan senjata itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, lalu kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa ini? Pada saat itu, Chen Qingyuan segera minggir dan menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Catatan transmisi suara tampaknya menyala. Chen Qingyuan memegang jimat giok di tangan kirinya, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Wang Taoyin. Meskipun cahaya jimat giok itu sangat lemah dan cepat berlalu, namun tidak luput dari pandangan Chen Qingyuan. Fluktuasi kilau jimat giok itu menunjukkan bahwa Wang Taohua kemungkinan besar berada di bawah lautan kabut ini, kecuali jika dia secara tidak sengaja melemparkan jimat giok itu ke dalamnya. Apakah dia terjebak di dalam? Chen Qingyuan menatap area yang tenang ini dan berbicara pada dirinya sendiri. Dengan kemampuan orang ini, jika dia terjebak, itu bukan masalah kecil. Setelah berpikir lama, Chen Qingyuan memutuskan untuk mencari tahu. Tempat-tempat yang berbahaya sering kali disertai dengan peluang-peluang besar. Apakah untuk melihat kondisi Wang Taohua atau untuk mencari kesempatan meningkatkan kekuatannya sendiri, risiko ini harus diambil. Sebelum masuk, pastikan Anda sudah siap. Sebuah inkarnasi Buddha ditinggalkan di luar, terbuat dari liontin giok khusus ibu dan anak. Pendek kata, sekalipun ada halangan dari hukum yang tidak diketahui, hal itu dapat dikendalikan dalam sekejap. Selama Chen Qingyuan menghancurkan giok induk, inkarnasi yang dibentuk oleh sub giok akan menerima instruksi dalam sekejap. Memanggil. Setelah beberapa saat, lapisan penghalang pelindung transparan mengembun di permukaan tubuh Chen Qingyuan, dan dia perlahan mendekati lautan kabut di bawah. Ledakan. Begitu jari-jari kaki bersentuhan, suatu pembatasan mengerikan yang tidak diketahui diaktifkan, dan mulut besar itu terbuka, menelan langit dan bumi. Chen Qingyuan bukan saja tidak menghindar, tetapi dia juga menyerbu. Meninggalkan avatar di luar adalah rencana cadangan. Jika Anda tidak bisa keluar dari dalam, maka gunakan inkarnasi sebagai umpan untuk membuka lautan kabut aneh ini, dan Anda dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Awalnya semuanya gelap gulita dan tubuhku terus terjatuh. Setelah beberapa saat, saya melihat ke bawah dan dapat melihat sedikit cahaya. Kekuatan penekan yang begitu kuat. Chen Qingyuan ingin menenangkan diri dan berdiri di kehampaan untuk mengamati. Namun, hukum yang merasuki ruang independen ini sangat kuat, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menekan kepalanya. Ia hanya bisa membiarkannya jatuh secara alami. Jika ia memberontak, ia akan mudah terluka. Lupakan saja, mari kita lihat apa yang terjadi di bawah. Menghadapi fenomena aneh seperti itu, Chen Qingyuan tetap tenang. Dia mengepalkan jimat transmisi suara di tangannya, dan melodi mengalir, memungkinkan dia berkomunikasi dengan Wang Taohua. Wang Tua, apakah dia sudah mati? Chen Qingyuan menyampaikan pesannya dengan sopan. Wang Taohua masih mengenakan pakaian merah muda. Ia berada di sudut ruang asing itu. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah jimat giok bergetar. Ia sedikit terkejut. Ia mengeluarkannya dan mendengarkan. Suara seorang kenalan lama langsung terngiang di telinganya. Ia tak percaya. Kamu tidak mau masuk. Terjebak di alam rahasia ini selama beberapa hari, Wang Taohua yakin ia tidak bisa menghubungi dunia luar. Karena itu, setelah ragu sejenak, ia langsung menebak apa yang terjadi, merasakan fluktuasi hukum jimat transmisi suara. Mendengar suara yang berasal dari jimat transmisi suara, Chen Qingyuan tidak menjawab. Selama orang ini belum mati, tidak masalah. Ia kemudian menyimpan jimat giok itu.
Donglong. Dengan suara keras, Chen Qingyuan jatuh ke dasar ruang tak dikenal. Di sini tidak lagi gelap gulita, melainkan sangat terang. Bagian bawahnya ditaburi dengan batu-batu roh bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan terkadang Anda dapat melihat beberapa saripati roh yang sangat berharga. Ada benda-benda spiritual di mana-mana, yang membuat Chen Qingyuan sangat gembira. Namun, Chen Qingyuan tidak mencari batu-batu spiritual ini untuk sementara waktu. Ia terlebih dahulu mencari tahu situasi spesifiknya dan menemukan Wang Taohua. Karena berada di ruang yang sama, kedua orang secara alami dapat merasakan fluktuasi napas dan lokasi masing-masing. Tak lama kemudian, Wang Taohua melangkah dan muncul di hadapan Chen Qingyuan. Ia meliriknya tajam beberapa kali untuk memastikan itu bukan ilusi, lalu bertanya dengan nada terkejut, "Kenapa kau di sini?" Chen Qingyuan berkata, "Itu adalah jejak hukum yang kau tinggalkan. Benarkah?" Wajah Wang Taohua memerah, dan keraguan di matanya pun lenyap. Tempat apa ini? Meskipun keduanya sudah lama tidak bertemu, mereka sedang tidak ingin mengenang masa lalu. Chen Qingyuan sangat tertarik dengan tempat ini dan langsung bertanya. "Entahlah." Wang Taohua tersenyum getir. "Saya kebetulan lewat sini dan tak sengaja menyentuh semacam hukum. Saya sudah terjebak di sini selama 5 hari. Dengan kekuatan Wang Taohua, ia tak bisa menghindarinya sejak awal, dan terjebak selama beberapa hari tanpa menemukan jalan keluar. Tempat ini memang tidak sederhana. Apa yang kamu temukan?" Chen Qingyuan bertanya lagi. "Sumber daya yang melimpah." Wang Taohua menatap batu-batu spiritual yang tersebar di tanah, lalu berbalik menatap ke kedalaman ruang yang asing itu. Lapisan kabut putih melayang di dalamnya, memancarkan atmosfer misterius. "Saya menjelajahi beberapa area dan melihat jejak pola kekaisaran kuno. Mungkin karena berlalunya waktu, kekuatan pola kekaisaran telah menjadi sangat lemah dan dapat lenyap kapan saja." Tanda Kaisar. Mata Chen Qingyuan berkilat aneh, apakah ini kuil Tao peninggalan Kaisar Agung? Mungkin saja. Wang Taohua mengangguk berat. "Tahukah kamu kaisar yang mana?" Chen Qingyuan menjadi sangat tertarik. "Aku tidak tahu. Waktunya terlalu singkat, dan Wang Taohua hanya mengetahui sedikit informasi ini." Sebelum menjelajahi daerah ini, Wang Taohua mencoba kembali ke rute semula untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri. Namun, hukum di negeri ini sangat kuat. Semakin tinggi kita naik, semakin besar tekanannya, sehingga semakin sulit mencapai pintu keluar. Ruang asing ini bagaikan dunia jurang. Setelah masuk dari jurang, dasarnya luas dan memiliki aturannya sendiri yang sulit digoyahkan. "Di mana pola kekaisaran yang kau cari? Bawa aku ke sana untuk melihatnya." Chen Qingyuan tampak serius. "Baiklah, ikuti aku." Wang Taohua mengangguk setuju, berbalik dan melangkah menuju lokasi tertentu. Medannya datar, dan setiap sudutnya ditaburi batu-batu spiritual. Berada di tempat yang asing, seseorang harus bertindak hati-hati. Kecepatan perjalanan tidak terlalu cepat, dan butuh waktu sekitar 1 jam untuk mencapai tujuan. Sebuah gunung yang menjulang tinggi, bagaikan pedang tajam, menjulang lurus ke angkasa, seakan hendak merobek angkasa, dengan momentum yang agung. "Itu ada di sini." Berhenti, Wang Taohua menunjuk ke arah gunung. Ternyata itu adalah tanda dari tanda kaisar. Chen Qingyuan mengamati lebih dekat dan melihat garis-garis samar di permukaan gunung, seperti riak air. Setelah waktu yang tidak diketahui, jejak garis kekaisaran hampir tak terlihat. "Lagi pula, aku tidak tahu kaisar mana yang meninggalkan ini." Wang Taohua mengamati cukup lama namun tidak mendapat jawaban. Sajak Dao sangat lemah sehingga sulit untuk menyimpulkan asal-usulnya. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan tidak tahu apa-apa saat itu, dan berbicara dengan nada serius dan berat. "Cheng Di, mereka semua orang biasa. Tempat ini agak aneh. Awalnya aku berencana untuk pergi dari sini sesegera mungkin agar tidak mendapat masalah. Demi alasan keamanan, Wang Taohua tidak mau tinggal lama di sini. Apakah kamu punya cara untuk melarikan diri?" Chen Qingyuan berbalik dan menatap Wang Taohua. "Belum." Wang Taohua mengakui dengan terus terang. Chen Qingyuan berkata, "Lalu bagaimana kita pergi? Sekarang kamu sudah di sini, aku yakin kamu bisa menemukan jalannya." Perkataan Wang Taohua bukan sekadar pujian, namun datang dari rasa percayanya yang tulus. "Ayo." Chen Qingyuan tampak tak berdaya. "Kalau aku sendirian, aku pasti akan pergi dulu. Karena kamu di sini, bagaimana kalau kita periksa tempat ini secara menyeluruh?" Dengan dukungan Chen Qingyuan, Wang Taohua tidak akan takut jika benar-benar menghadapi masalah. Paling buruk, mereka bisa menghadapinya bersama dan masalah itu akan terselesaikan. Usulan Wang Taohua persis seperti yang diinginkan Chen Qingyuan. Keduanya saling berpandangan, tanpa banyak bicara, mereka memiliki pengertian diam-diam. Di tempat yang asing dan tak dikenal itu, mereka berdua berjalan berdampingan, berjalan dengan hati-hati. Setiap kali Anda berjalan pada jarak tertentu, Anda harus berhenti dan melakukan sesuatu. Yang disebut hal normal adalah mengumpulkan sumber daya. Ada batu-batu spiritual di seluruh tanah, jadi jangan sia-siakan.
Dengan satu lambaian tangan, mereka memasukkan sejumlah besar batu roh berkualitas tinggi ke dalam tas Qiankun mereka. Masing-masing dari mereka membagi area, sehingga tidak perlu berebut barang, dan jumlah yang mereka terima kurang lebih sama. Sebelum mengumpulkan batu roh, keduanya sedikit khawatir apakah mereka telah menyentuh batasan berbahaya. Setelah mencoba beberapa kali dan merasa semuanya baik-baik saja, mereka perlahan-lahan rileks dan tidak lagi terkekang. Hanya dalam beberapa hari, area luar angkasa yang tidak diketahui telah disapu oleh mereka berdua, dan tidak ada satupun batu roh yang tersisa. Bagus. Chen Qingyuan cukup puas setelah mendapatkan puluhan juta batu roh bermutu tinggi dan puluhan ribu esensi roh langka di dunia. Lebih jauh ke depan adalah area misterius yang diselimuti kabut putih. Wang Tua, apakah kamu takut? Chen Qingyuan menoleh ke arah orang di sebelahnya dan bertanya dengan bercanda. Aku takut, kata Wang Taohua serius. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, aku takut kau akan bertindak terlalu cepat dan mengambil bagianku juga. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan terdiam dan memutar matanya, membiarkan dia memahaminya sendiri. Berbicara dan berjalan maju. Semakin dalam Anda masuk, semakin besar tekanannya. Kadang-kadang Anda dapat menemukan beberapa fenomena aneh, dan kadang-kadang Anda dapat menangkap beberapa fragmen pola kekaisaran. Keduanya berhenti mengobrol dan tampak serius. Mereka selalu memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Jika ada bahaya, mereka akan menyadarinya sejak awal. Setelah berjalan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, saya akhirnya tiba di ujung suatu negeri yang tidak diketahui. Benda-benda di dalamnya mulai terlihat. Chen Qingyuan dan Wang Taohua berhenti bersamaan dan menatap benda di depan mereka. Mereka sedikit mengernyit dan mengamatinya dengan saksama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Saat Wang Taohua menatapnya untuk pertama kali, ada sedikit keraguan di matanya. Chen Qingyuan belum menjawab. Sulit untuk memberikan jawaban pasti hanya dengan melihatnya sekilas. Di bagian terdalam ruang tak dikenal itu, terdapat sebuah platform batu raksasa yang menyerupai bunga teratai. Platform ini seluruhnya terbuat dari batu giok dan diselimuti lapisan riak-riak misterius yang rumit. Di tengah panggung batu, terdapat penghalang berbentuk bola yang permukaannya tertutup kabut tebal. Tak seorang pun tahu apa isinya. Jejak pola kekaisaran di sini sangat jelas. Setelah mencari beberapa saat, Chen Qingyuan menemukan sesuatu. Benar, Wang Taohua mengangguk ringan, wajahnya serius, mungkin tempat ini benar-benar dojo seorang kaisar agung, yang meninggalkan harta karun yang sangat besar. Keduanya tidak dapat menentukan kaisar mana yang melakukannya berdasarkan pola kekaisaran yang rusak parah ini, dan penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Platform batu teratai ini sangat besar, dengan diameter sekitar 10.000 kaki. Sekali pandang saja tampak bahwa ada 9 daun teratai. Karena tidak mampu menahan derasnya waktu, retakan pun muncul di beberapa sudut panggung lotus jade. Benda ini anehnya familiar. Chen Qingyuan menatapnya selama beberapa detik, kecurigaannya bertambah kuat. Mendengar suara itu, Wang Taohua tanpa sadar menatap Chen Qingyuan, berharap mendapatkan jawaban yang akurat. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tetap diam, dan tidak ingin mengganggunya. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar menemukan jejak yang sesuai di lautan kesadarannya. Platform teratai kelas 9. Tiba-tiba, secercah cahaya tajam melintas di mata Chen Qingyuan dan nadanya mengiyakan. Apa? Wang Taohua tidak tahu banyak tentang hal ini, dan wajahnya masih penuh keraguan. Harta karun leluhur klan kekaisaran Lin Qian, Chen Qingyuan menjelaskan secara rinci, ekspresinya serius. Penampilan mereka mirip. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Kelihatannya mirip saja, platform giok ini jelas bukan artefak kekaisaran. Platform teratai tingkat 9 yang sesungguhnya diabadikan oleh klan kekaisaran Lin Qian dan telah digunakan sebelumnya, mengintimidasi alam semesta dan menggemparkan dunia. Klan kekaisaran Lin Qian, mungkinkah ini tempat yang ditinggalkan leluhur mereka? Wang Taoyin cukup akrab dengan klan kuno abadi dan merasa terkejut. Itu mungkin. Chen Qingyuan berbicara dengan suara rendah. Kita harus melihat lebih dekat untuk mengetahui seperti apa keadaannya. Sekarang aku sudah di sini, aku tak bisa pergi dengan keraguan. Lagi pula, aku belum menemukan jalan keluar terbaik. Gemerincing. Seketika, lapisan penghalang pelindung berkumpul di permukaan tubuh Chen Qingyuan dan dia melangkah maju. Pada saat ini, Wang Taoqin tidak pernah menyerah dan segera mengikutinya. Bahaya itu nomor 2. Kalau kita menyentuh sesuatu yang baik, kita takut Chen Qingyuan akan mengambilnya duluan tanpa memperhatikan. Betapa menyakitkannya. Saat mereka perlahan mendekati panggung teratai giok, tekanan yang tak terduga datang menimpa mereka. Keduanya harus memperlambat langkah dan sangat waspada. Dia merapal mantra di udara dan mencoba menyentuh panggung teratai, tetapi terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Ledakan. Setelah berjalan lebih jauh, cahaya misterius tiba-tiba mengembun dari atas panggung teratai, menyerang dua orang yang menerobos masuk dengan kekuatan yang cepat.
Suara mendesing. Keduanya bereaksi tepat waktu, menghindar dengan cepat, dan menggunakan sihir untuk mempertahankan diri. Dia menghindar ke tempat lain, lebih dekat ke panggung teratai giok. Serangan hukum semacam ini tidak akan membahayakan mereka berdua. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan beberapa orang. Ledakan. Tiba-tiba tanah bergetar dan pasir beterbangan. Hukum pola kekaisaran yang sebelumnya telah rusak ini mekar dengan cahaya yang luar biasa, dan auranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ada yang salah. Hati-hati. Seluruh tubuh Wang Taoqi menegang, dan perasaan krisis yang kuat menyerbu ke dalam hatinya. Kita pasti telah memicu pembatasan di sini. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Mendekati platform Lotus Jade, dia mengaktifkan ritme kuno yang akan menghilang dengan sendirinya. Jalan mundur terhalang. Wang Taoqin, yang sedang bersiap untuk evakuasi, menoleh ke belakang dan mendapati jalan yang ia lalui terjerat oleh beberapa pola kekaisaran. Ruang itu terhalang dan situasinya tidak baik. Apakah kamu takut sekarang? Bahkan saat ini, Chen Qingyuan masih ingin bercanda. Tempat yang bagus pasti punya keberuntungan. Meskipun Wang Taoyin sedikit gugup, ia telah mengalami badai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya dan tidak gentar menghadapi pemandangan seperti itu. Ia tetap tenang dan berkata, aku khawatir kau akan mengambil semua hal baik itu untuk dirimu sendiri. Saya bukan orang seperti itu. Chen Qingyuan membela diri. Wang Taoqin terlalu malas untuk membahas topik ini lebih lanjut. Bersikaplah serius dan jangan sembunyikan kekuranganmu. Melihat hukum kehampaan di sekitarnya semakin menakutkan, wajah Chen Qingyuan menjadi serius. Indra spiritualnya menyelimuti area tersebut dan ia mengucapkan sebuah pengingat. Aku tahu, Wang Taoqi dan Chen Qingyuan menghadap ke panggung teratai, masing-masing melepaskan aura kuat yang cukup untuk mengguncang seluruh galaksi. Ledakan, panggung giok Lianxi bergetar sedikit, dan pola-pola kekaisaran yang melekat padanya tampak menjadi hidup, mengalir perlahan dan memancarkan kilau yang luar biasa. Mungkin pembatasnya telah diaktifkan, atau mungkin getarannya terlalu kuat, tetapi penghalang berbentuk bola di tengah panggung teratai itu memiliki beberapa retakan kecil. Tampak dengan mata telanjang bahwa retakan itu menyebar ke tempat lain, menjadi semakin besar dan semakin banyak. Tampaknya penghalang berbentuk bola di tengah panggung teratai itu akan runtuh. Sebuah kekuatan dahsyat menghancurkan dunia ini, dan kekuatan pola kaisar bagaikan gelombang yang bergulung, menghantam kedua orang itu terus-menerus, membuat mereka tak berani lengah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertahan, menstabilkan tubuh, dan tetap tak bergerak seperti gunung. Ledakan. Setelah beberapa saat, penghalang berbentuk bola itu runtuh. Helaian hukum yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar, berubah menjadi senjata yang sangat tajam, menembus ruang di sekitarnya dan menimbulkan lapisan gelombang. Chen Qingyuan dan Wang Taohua keduanya menatap ke tengah panggung teratai, ingin melihat apa yang ada di sana. Ketika serpihan hukum itu berserakan ke segala arah, maka tampaklah dengan jelas keadaan di tengah-tengah panggung teratai. Kerangka manusia emas. Kerangkanya tebal dan 2 kali lebih besar dari kerangka manusia normal. Tulang kaisar. Pada pandangan pertama, mata Wang Taohua melebar dan dia berseru kaget. Melalui fluktuasi pola kekaisaran di sini dan aliran sajak dao dari kerangka emas, cukup untuk mencapai kesimpulan ini, dan itu seharusnya tidak salah. Bagaimana mungkin jasad Kaisar Lin Qian ada di sini? Chen Qingyuan berkata dengan terkejut. Ada yang salah. Selama pertempuran di zona terlarang Jinsui, sejumlah besar mayat kaisar ditemukan, termasuk jasad Kaisar Lin Qian. Seharusnya jasadnya dikubur di zona terlarang, jadi mengapa jasadnya muncul di sini? Mungkinkah dia memiliki 2 tubuh? Meskipun kemungkinannya sangat rendah, faktanya ada di depan kita. Chen Qingyuan mengerutkan kening dan membuat tebakan ini. Mungkin ini adalah pekerjaan orang itu, yang mencoba segala cara untuk mencari keabadian. Setelah berpikir panjang, Chen Qingyuan menghubungkan keberadaan pihak lain dengan kejahatan. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Wang Taohua berpikiran terbuka dan tidak memikirkan masalah ini. Itu tidak rusak setelah jutaan tahun. Itu luar biasa. Dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Wang Taohua lebih peduli dengan situasi di depannya. Matanya berbinar, ia terkejut sekaligus bahagia. Tulang-tulang kaisar merupakan benda langka yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Mencicit, mencicit, mencicit. Tiba-tiba, alas teratai itu terlepas dari tanah dan terangkat ke udara. Seketika, ruang bergetar, hukum alam menjadi kacau, dan suara aneh terdengar. Merasa ada yang tidak beres, Chen Qingyuan dan Wang Taohua saling berpandangan dan terbang ke udara pada saat yang sama. Begitu mereka berdua berdiri di udara, tanah runtuh. Melihat ke bawah, saya melihat jurang gelap tanpa ujung. Jika saya jatuh ke dalamnya, kemungkinan besar saya akan menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya, jadi saya harus berhati-hati. Dunia kecil yang independen ini tidak lagi memiliki ketenangan asli dan menjadi sangat kacau.
Pola-pola kekaisaran yang rusak yang masih bertahan hingga hari ini bagaikan sinar kehidupan yang terakhir, dan mereka benar-benar meledak dengan kekuatan Taoisme di masa kejayaannya, menyegel langit dan mengunci bumi, dan membalikan kekacauan di gunung-gunung dan sungai-sungai. Bulan kuno yang aneh tiba-tiba muncul, dan bunga teratai biru mekar, menutupi seluruh kehampaan. Setiap teratai Tao terjalin dengan hukum kaisar kuno. Satu saja teratai Dao yang jatuh ke dunia manusia dapat memicu kekacauan yang mengejutkan, mengacaukan tatanan bidang bintang, dan membunuh ratusan juta jiwa. Retakan, tulang kekaisaran emas yang duduk bersila di tengah panggung teratai tiba-tiba membuat gerakan kecil. Meskipun gerakannya kecil, Chen Qingyuan dan Wang Taohua tetap menangkapnya. Raut wajah mereka berubah, dan mereka sangat terkejut. Benda tua ini tidak mungkin masih hidup. Wang Taohua terkejut dan tidak dapat menerimanya. Chen Qingyuan mengerutkan kening, matanya terpaku pada tulang kaisar emas, bibirnya terkatup rapat, dan dia tidak berbicara untuk saat ini. Setelah beberapa tarikan napas, gerakan tulang kekaisaran emas menjadi lebih jelas. Menendang. Setelah beberapa saat, Digu benar-benar berdiri. Tak dapat dipercaya dan tak dapat dipercaya. Meskipun jasad Kaisar Lin Qian sudah tidak berdaging dan berdarah, namun kekuatan yang menguasai dunia masih ada. Meskipun Wang Taohua juga merupakan sosok yang menakutkan, menggunakan cara-cara misterius untuk membangkitkan seseorang, namun pemandangan di hadapannya sungguh menakutkan, dan dia sedikit banyak terkejut, dengan ekspresi yang sedikit rumit. Teknik terlarang kuno. Chen Qingyuan, yang telah mengamati sejak lama, mempunyai dugaan ini. Ini semakin menegaskan bahwa tempat ini terhubung dengan sisi lain. Kemungkinan besar Kaisar Lin Qian akan digunakan sebagai subjek uji coba untuk mencoba rute tertentu guna melihat apakah berhasil. Apa? Wang Taoqi bingung dan menatapnya dengan ragu. Mencari teknik terlarang untuk keabadian. Chen Qingyuan tahu sedikit tentang teknik terlarang ini, karena ia menemukannya di alam rahasia sebuah kekuatan besar di zaman kuno. Ia bahkan ingat sebagian isi teknik terlarang umur panjang. Namun, ia belum mempraktikkannya. Apakah teknik terlarang untuk umur panjang ini benar atau salah? Wang Taoyin merasa gembira. Bagaimana menurutmu? Chen Qingyuan bertanya balik. Itu pasti palsu. Melihat kerangka emas Kaisar Lin Qian, Wang Taoyin merasa seolah disiram seember air dingin. Wajahnya menegang sesaat, lalu ia langsung menolaknya. Itu tidak sepenuhnya benar, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa jalan ini sangat panjang, dan hampir mustahil untuk mencapai kesuksesan. Menurut spekulasi Chen Qingyuan, teknik terlarang untuk umur panjang seharusnya merupakan hasil karya makhluk di alam baka, dilemparkan ke dunia agar orang lain dapat berlatih dan menguji pemahaman mereka sendiri terhadap teknik tersebut. Dimanapun ada kesalahan, itu dapat diperbaiki. Bagaimanapun, keberadaan di sisi lain tidak akan pernah mengambil risiko. Ia akan tetap berada di balik layar dan menjalaninya secara perlahan. Ledakan. Setelah tulang-tulang Kaisar Emas berdiri, meskipun mereka jelas tidak memiliki bola mata, mereka tetap memberi orang perasaan memandang rendah dunia, penuh penindasan dan menakutkan. Kaisar Gu menatap Chen Qingyuan dan Wang Taoyin, tanpa ragu-ragu, dan secara naluriah mengangkat tangannya dan menunjuk. Dalam sekejap, pola dan aturan kekaisaran dunia ini berkumpul di ujung jari, mengembun menjadi cahaya misterius, melonjak keluar. Dunia ini dikepung oleh hukum-hukum kaisar yang dahsyat. Tak ada tempat untuk mundur, dan kita hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Chen Qingyuan telah bersiap menghadapi kesulitan dan mengayunkan telapak tangan hampir pada saat yang bersamaan. Tentu saja, Wang Taoyin tidak akan berdiri dan menonton pertunjukan itu, jadi ia menggunakan kartu trufnya sendiri. Kelopak-kelopak yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar, tampak lembut dan lemah, tetapi sebenarnya mengandung energi yang sangat kuat. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertabrakan, dan badai berbentuk bola raksasa terbentuk di titik konfrontasi, yang terus membesar. Setelah kebuntuan sesaat, badai bulat itu meledak, dan kekuatan yang tersisa mengguncang semua arah, merobek dunia ini menjadi potongan-potongan ruang aneh dan kacau yang tak terhitung jumlahnya, dan tatanan menjadi sangat kacau. Itu hanya tulang kaisar dengan aura aneh, dan karena itu bukan kaisar sungguhan, kekuatan yang digunakannya kurang dari 20% atau 30% dari kekuatan puncaknya, dan tidak dapat menyebabkan bahaya apapun pada Chen Qingyuan dan Wang Taoyin. Di mana jalan menuju keabadian? Sebuah suara yang melintasi tahun-tahun penuh perubahan datang dari arah tempat tulang-tulang kaisar berada. Suara itu membawa kesedihan dan keengganan, bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Tulang kaisar emas itu perlahan-lahan ditutupi dengan banyak pola hitam, seolah-olah rantai yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya, menjebaknya dalam sangkar, tidak dapat melarikan diri. Teknik terlarang itu bumerang, dan obsesinya sulit dihilangkan. Chen Qingyuan sangat berpengalaman dan melihat situasi spesifik dari tulang kaisar emas. Bisakah ini diselesaikan? Wang Taoyin tidak tahu banyak tentang ini. Mampu. Nada bicara Chen Qingyuan tegas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan.
Wang Taoyi melirik ke arah tulang kaisar, lalu berbalik menatap Chen Qingyuan di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa solusinya? Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Metodenya sederhana dan kasar. Wang Taoqin membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau diutarakan dengan baik, itu berarti melanggar semua hukum dengan satu kekuatan, tetapi kalau diutarakan secara terus terang, itu berarti menghancurkan tulang-tulang kaisar hingga berkeping-keping. Tanpa tulang belulang kaisar, semua tatanan aneh di dunia kecil ini secara alami akan kembali menjadi ketiadaan. Kamu cari tahu solusinya, aku serahkan padamu. Wang Taoyin mempercayakan tugas berat ini kepada temannya. Meskipun mereka bisa bekerja sama, ia tetap ingin beristirahat. Mendengar ini, Chen Qingyuan melirik Wang Taoyin, merasa agak tak berdaya, dan mengajukan permintaan, aku sudah memecahkannya, tulang kaisar adalah milikku. Kalian mengambil bagian terbesar, jadi saya harus berkontribusi sedikit. Wang Taoyin berkata cepat, saya tidak mengambil tindakan sekarang karena saya mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan ingin mencegah kecelakaan. Jika situasinya memburuk, saya akan memberikan bantuan sesegera mungkin. Baiklah, seperti katamu. Pada saat kritis ini, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk menyelesaikan urusan dengan Wang Taoqin, jadi dia mengangguk setuju. Chen tua, saya punya pertanyaan. Tepat saat Chen Qingyuan hendak melangkah maju, mata Wang Taozhen tiba-tiba berubah, mungkin sedang memikirkan sesuatu. Apa masalahnya? Saat kerangka kaisar belum mulai menyerang, Chen Qingyuan segera berbalik dan menatap orang di sebelahnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku perhatikan kau punya hubungan dengan mayat. Kenapa begitu? Pertempuran jembatan ilahi di zaman kuno, pertempuran zona terlarang Ember Snow beberapa tahun lalu, dan tulang kaisar aneh saat ini. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, tampaknya kehidupan masa lalu dan masa kini Chen Qingyuan tidak dapat dipisahkan dari tulang belulang orang-orang kuat kuno, yang membuat Wang Taoyin pasti memiliki pikiran liar. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan merenung beberapa saat dan terdiam. Lupakan saja, karena kau tidak bisa memahaminya, kurasa itu sesuatu yang menarik mayat. Canda Wang Taoyin, lalu mendesak, jangan hanya berdiri di sana, pergilah bertarung. Setelah mengatakan itu, Wang Taoyin tidak ingin terlibat dalam meninggalkan area inti medan perang dan mundur jauh ke belakang, tampak seperti orang luar yang sedang menonton pertarungan antar harimau. Hal ini membuat orang-orang merasa tidak senang dan ingin menghajarnya. Jika ada kesempatan di masa depan, Chen Qingyuan pasti akan menipu Wang Taoyin dengan kejam sekali, sehingga dia akan merasa puas. Tato, menyingkirkan semua pikiran di benaknya, Chen Qingyuan melangkah ke panggung teratai giok. Ia mengulurkan tangan ke ruang kosong di sampingnya dan mengambil pedang panjang biasa. Pedang macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya? Wang Taoyin, yang berdiri di samping untuk menyaksikan keseruan itu, memperhatikan pedang di tangan Chen Qingyuan. Sekilas, pedang itu tampak seperti pedang suci biasa, tetapi memiliki aura misterius yang tak terjelaskan dan ketajaman yang membuatnya merasa gelisah. Aku akan mencari kesempatan untuk bertanya nanti. Wang Taoyin berpikir diam-diam. Di ruang yang terfragmentasi, platform giok Lianxi berdiri tinggi. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan melangkah ke panggung batu giok dan semakin dekat ke tulang kekaisaran emas. Banyak bagian tulang kaisar ditutupi dengan pola tao hitam. Untuk menunjukkan rasa hormat, Chen Qingyuan tidak ingin membuang waktu dan langsung mengeluarkan pedang kaisar manusia sehingga dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam pertempuran di area terlarang, pedang Zijun dan banyak prajurit Tao kelas atas telah rusak. Sejauh ini, belum ada kesempatan untuk memperbaikinya. Pedang-pedang itu tidak dapat dipindahkan untuk sementara waktu, jika tidak, akan mudah menyebabkan kerusakan permanen. Menghadapi tulang belulang kaisar kuno, Chen Qingyuan memasang ekspresi kosong di wajahnya, hatinya setenang air. Baginya, pemandangan seperti ini sudah biasa, dan tak ada riak di hatinya. Ledakan. Tulang-tulang kaisar emas dikelilingi oleh hukum-hukum tertinggi Dao. Tekanan mengerikan menyelimuti dunia ini, dan ruang angkasa runtuh, memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan. Perang akan segera pecah dan suasananya sangat tegang. Dentang. Chen Qingyuan terus melangkah maju, pedang di tangannya bergetar pelan, dan nyanyian pedang samar-samar menceritakan kejayaan masa lalu. Ledakan. Saat berikutnya, Digu mengambil tindakan dan menepukkan telapak tangannya ke udara. Aturan tatanan yang dijalin dengan emas dan hitam berubah menjadi telapak tangan raksasa, menamparkan Chen Qingyuan. Pada saat itu juga, Chen Qingyuan mengangkat pedangnya dan menebas. Sungai panjang energi pedang membelah langit dan bumi. Begitu kuatnya ujung tajam itu sehingga langsung membelah telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit menjadi dua, menyebabkan kekuatannya runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang kemana-mana. Ledakan. Tampak ada secercah cahaya samar di mata Digu. Ia menganggap Chen Qingyuan sebagai musuh bebuyutannya. Momentumnya semakin meningkat dan ia melayangkan pukulan lagi.
Tindakannya tegas dan tanpa ragu. Tinju itu melesat dengan kekuatan yang luar biasa, kehampaan serapuh tahu, hancur berkeping-keping. Bayangan tinju raksasa itu, yang terbentuk dari perpaduan hukum yang tak terhitung jumlahnya, cukup kuat untuk melenyapkan lebih dari selusin bintang di dunia fana. Kekuatannya yang dahsyat mengembun di sekelilingnya, menciptakan pemandangan runtuhnya tatanan di seluruh langit dan alam, kiamat mengerikan di mana setiap partikel akan musnah. Zeng, Chen Qingyuan tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, ia menghadapi musuh dengan pedang di tangan dan menikam ke depan. Cahaya pedang biasa memancar keluar. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk mendeteksi fluktuasi cahaya pedang ini. Ledakan, kecepatannya melampaui kecepatan cahaya, dan saat keduanya berbenturan, miliaran sinar hukum cahaya aneh meledak keluar, dan ruang yang kacau menjadi lebih buruk, terpecah menjadi puluhan ribu keping. Di ruang yang sangat kacau ini, Chen Qingyuan dan Lin Qiandigu memulai pertarungan jarak dekat. Suara ledakan hukum terus bergema, dan semakin banyak retakan muncul di panggung teratai. Pola kekaisaran yang dihidupkan kembali seperti gelombang, menghantam Chen Qingyuan satu demi satu. Kekuatan yang tersisa begitu kuat sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah beberapa gerakan, Chen Qingyuan menyelesaikan kata-katanya dan menebas semua rintangan di depannya dengan satu pedang, mengenai tulang kaisar dengan kuat. Ledakan, tanda pedang yang jelas segera muncul di permukaan tulang kaisar, terukir dalam dan tak terhapuskan. Pasti kekuatan pedang yang amat dahsyat itulah yang menyebabkan garis-garis hitam yang menutupi tulang-tulang kaisar hancur berkeping-keping. Pedang kaisar manusia sangat istimewa. Pedang ini menjadi lebih kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat. Pedang ini dapat sepenuhnya menahan energi mengerikan yang dilepaskan oleh Chen Qingyuan. Pedang ini padat dan halus seperti batu giok. Sangat ganas. Wang Taohua, yang menyaksikan pertempuran itu, tahu bahwa Chen Qingyuan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat mematahkan kekuatan kekaisaran yang melonjak hanya dengan satu pedang. Unta yang kurus lebih besar daripada kuda. Bagaimanapun, inilah sisa kekuatan kaisar, yang melampaui batas duniawi. Jika para kaisar semu pada masa itu yang menghadapi situasi ini, sungguh luar biasa mereka mampu menahan sisa kekuatan tulang-tulang kaisar, dan kemungkinan besar mereka tidak akan mampu lolos dari kematian. Bersikaplah lembut, jangan patahkan tulang kaisar. Wang Taohua tidak lagi khawatir apakah Chen Qingyuan akan terluka, tetapi takut tulang kekaisaran akan rusak, jadi dia berteriak tergesa-gesa. Mendengar tangisan Wang Taohua, Chen Qingyuan tidak merespon. Sudah saatnya melepaskan obsesi Anda terhadap kerinduan akan keabadian. Saat panggung teratai giok hampir hancur berkeping-keping, Chen Qingyuan terus maju selangkah demi selangkah, nadanya tenang. Suaranya seolah datang dari dunia bawah, dingin dan mengerikan, menusuk tulang. Umur panjang, mulut Lin Qiandigu terbuka dan tertutup, dan suaranya yang kuno dan serak penuh dengan perubahan kehidupan, kesedihan tak terhingga, dan keinginan yang tidak terpenuhi. Istirahat, niat membunuh dari hukum yang menekan dari segala arah diredam oleh Chen Qingyuan dengan jentikan lengan bajunya. Kemudian, ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dengan kekuatan yang tepat, berniat untuk melenyapkan obsesi Kaisar Lin Qian dan mengakhiri kisah ini. Merobek, cahaya pedang putih samar menutupi tulang-tulang Kaisar, seolah-olah sebuah lubang robek di langit, dan bima sakti tercurah keluar, membanjiri dunia. Menderita karena kekuatan pedang yang begitu mengerikan, obsesi Kaisar tidak dapat dipertahankan lagi dan berangsur-angsur hilang. Garis-garis hitam pada tulang pun berangsur-angsur memudar dan hampir menghilang. Chen Qingyuan melangkah maju, tidak merasakan bahaya apapun, dan berpikir bahwa insiden itu hampir berakhir. Letaknya sangat dekat dengan tulang belulang Kaisar, hanya 10 kaki jauhnya. Ledakan. Tiba-tiba, tulang Kaisar yang berkilau keemasan itu meledak. Ledakan. Platform giok teratai yang rusak sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ledakan tulang Kaisar dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Chen Qingyuan, yang berada di posisi inti, langsung ditelan oleh hukum energi penghancuran diri tulang Kaisar. Di inti medan perang, sebuah bola energi besar terbentuk, dengan hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait menjadi satu. Ledakan. Bola energi terkonsentrasi itu akan meledak. Situasi serupa terulang lagi dan lagi. Chen Qingyuan terjebak di dalam dan situasinya saat ini tidak diketahui. Melihat ini, Wang Taoyin menjadi gugup dan menatap medan perang dengan saksama. Kemungkinan besar reaksi dari teknik terlarang tersebut menyebabkan tulang Kaisar meledak. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk melenyapkan banyak Kaisar semu. Bahkan jika Dewa Pedang Changgeng dan yang lainnya datang, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Bum bum bum. Kerusuhan itu berlangsung selama 1/4 jam, dan seluruh ruang hancur, menciptakan ribuan lubang hitam yang kacau, mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, ruang yang hancur itu memperbaiki dirinya sedikit. Wang Taoqi akhirnya melihat sosok Chen Qingyuan. Batu besar yang menggantung di hatinya perlahan jatuh, dan kekhawatiran di wajahnya tidak begitu kuat.
Di area itu, Chen Qingyuan berdiri dengan gagahnya. Semua pakaian di tubuhnya robek-robek, hanya menyisakan beberapa helai kain yang menutupi bagian vitalnya. Meskipun Chen Qingyuan melakukan pertahanan tepat waktu, menghunus pedang kaisar manusia dan membentuk beberapa alam pedang, dia masih terluka. Energi ledakan tulang kaisar sangat mengerikan. Ledakan itu menghancurkan penghalang dunia pedang, mencabik-cabik daging, dan meninggalkan puluhan bekas luka yang jelas, dengan darah yang mengandung kekuatan tertinggi mengalir keluar perlahan. Kulitnya terluka tetapi tulangnya tidak, hanya saja terlihat lebih menyedihkan. Itu tidak bisa disia-siakan. Chen Qingyuan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutup luka berdarah itu, lalu duduk bersila di kehampaan, siap menyerap sisa kekuatan tulang kaisar yang telah tersebar ke seluruh tubuhnya. Nutrisi yang begitu baik untuk pesona kaisar tidak boleh ditinggalkan. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Ternyata itu adalah kekuatan dahsyat yang meletus dari tubuh Chen Qingyuan. Dengan dirinya sebagai mata badai, kekuatan itu menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Wang Taoqi yang berada di kejauhan melihat niat Chen Qingyuan dan langsung menjauh tanpa berusaha menghentikannya. Gemerincing. Saat badai terus bergulir, seluruh kekuatan tulang kaisar yang tersisa ditelan oleh Chen Qingyuan. Mata jahat reinkarnasi membayangi di bawah tubuhnya, bagaikan monster chaos yang rakus dan haus darah, membuka mulutnya yang besar dan menikmati hidangan lezat ini. Kekuatan tubuh. Wang Taoqi mengamati lebih dekat dan berkata pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Hingga saat ini, dunia masih belum mengetahui seperti apa fisik Chen Qingyuan, yang masih diselimuti misteri dan belum terpecahkan. Di zaman kuno, dia tidak memiliki tubuh seperti ini. Wang Taoyin tahu sesuatu tentang Chen Qingyuan. Ia mengamati pemandangan itu dengan saksama dan bergumam, dalam kehidupan ini, dia memiliki tubuh yang menentang surga. Dia pasti akan mampu membebaskan diri dan mengubah takdirnya sendiri. Sungguh disayangkan aku mendapatkan bagian tulang kaisar. Menarik kembali pikirannya yang rumit ke kenyataan, Wang Taoqi merasa kasihan dengan kesempatan yang dimilikinya dan mendesah. Setelah menyerap seluruh sisa kekuatan tulang kaisar, Chen Qingyuan mulai memurnikannya. Lapisan kabut tipis mengembun di sekitarnya, menyelimuti dan melindungi penutup misterius itu. Anda mungkin bercanda pada saat biasa, tetapi Wang Taoyin tidak akan mengecewakan Anda pada saat kritis. Ia hanya melambaikan tangannya, sambil menggumamkan semacam metode kehidupan rahasia, ribuan kelopak bunga persik pun menyelimuti ruangan, membuat medan pertempuran yang tadinya kacau menjadi tenang dengan cepat, dan tak lagi terjadi kerusuhan berskala besar. Pada saat ini, Wang Taoqin berjalan maju agak jauh, agar tidak mengganggu Chen Qingyuan dan melindunginya. Dia fokus penuh dan tidak mengendur sedikit pun. Jika terjadi sedikit saja gangguan, Wang Taohua akan segera menyadarinya dan mengambil tindakan pertahanan yang tepat guna menjamin keselamatan Chen Qingyuan. Saya harap Anda bisa bergegas dan tidak memakan waktu terlalu lama. Meskipun Wang Taohua berbicara dengan nada tidak sabar, matanya mengamati sekeliling, dan indera spiritualnya meliputi segala arah. Ia serius dan tidak berniat bermalas-malasan. Jalan menuju pencerahan, surga ke-9. Putra dewa kuno bernama Chumo. Ia memiliki metode rahasia pencarian yang sangat istimewa. Ia telah memperoleh beberapa harta spiritual bawaan berkualitas tinggi dan sedang dalam suasana hati yang baik. Pada hari itu, Chumo bertemu seseorang. Tepatnya, ini adalah pencarian aktif. Berikan barang-barang itu padaku, dan aku bisa mengambilnya. Chumo berdiri setinggi 3 meter, tubuhnya semegah gunung. Mengenakan jubah brokat abu-abu muda, rambut panjangnya diikat ke belakang membentuk mahkota, ia memancarkan aura keberanian yang luar biasa. Setiap helai rambutnya seakan memiliki kekuatan untuk membelah bintang dan menebas bulan, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa seorang atasan yang mendominasi. Ketika ia mengatakan ini, nadanya tenang, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Itu bukan ancaman atau nasihat. Satu-satunya hal yang menarik baginya saat ini adalah harta spiritual bawaan. Mengandalkan harta spiritual Yuyun dapat membantunya meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Kepada siapa anak Tuhan berbicara? Ini adalah surga ke-9. Siapapun yang bisa mencapainya pasti bukan orang biasa. Yang mulia sangat arogan. Nenek moyang klan Phoenix kuno, yang bernama Ji Chen, memiliki tubuh merah dan wajah penuh kerutan. Ji Chen baru saja keluar dari reruntuhan kuno, setelah mendapatkan harta karun bawaan berkualitas tinggi, dan sedang bersemangat. Tanpa diduga, ia bertemu Chumo tepat setelah keluar, dan ia meminta harta karun itu dengan nada yang begitu galak. Ji Chen pernah mendengar tentang eksistensi para raksasa yang luar biasa. Sekilas, ia tidak menyadari kekuatan mereka. Seolah-olah mereka diselimuti kabut tebal, sangat misterius. Meskipun Ji Chen takut, dia tidak bisa membiarkannya menyerahkan harta yang telah diperolehnya dengan susah payah. Chumo tidak suka mengatakan sepatah kata pun kepada lelaki tua tak berguna yang potensinya telah terkuras habis.
Namun, setelah mendengar penolakan Ji Chen, ia berhenti berbicara dan langsung mengangkat tangan kanannya untuk menekannya di udara. Tampaknya sangat lambat dan dapat dihindari dengan mudah. Namun, pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Ji Chen tak pernah menyangka pihak lain akan menyerangnya begitu ada tanda-tanda perselisihan. Saat melihat pihak lain mengangkat telapak tangan kanannya, rasa takut yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari tumit hingga ke belakang kepalanya, dan ia pun berkeringat dingin. Aku menghindar tanpa sadar, tetapi mendapati kecepatanku menjadi sangat lambat. Tidak sulit untuk menebak bahwa pihak lain pasti telah menggunakan suatu kekuatan sihir yang hebat. Melihat telapak tangan itu hendak mengenainya, mata Ji Chen terbelalak ketakutan. Karena tak bisa menghindar, Ji Chen hanya bisa mengerahkan kemampuannya yang paling kuat, mengaktifkan senjata semi kekaisaran yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan berdiri di garis depan. Kemudian, ia membentuk beberapa segel sihir, baik yang bersifat ofensif maupun defensif, dan menggunakan semuanya. Kalau saja mereka memiliki kekuatan yang sama, mustahil bagi mereka untuk memiliki perasaan takut dan tidak berdaya seperti itu dari lubuk jiwa mereka. Sebelum telapak tangan raksasa itu benar-benar mendarat, Ji Chen tahu kemungkinan besar ia tak akan mampu menahannya. Ia segera membuang apa yang disebut harga dirinya dan mengeluarkan harta spiritual bawaannya secepat mungkin, sambil berteriak, "Ini dia." Sekarang dia takut dan tahu untuk menyerahkan hartanya. Sayangnya, sudah agak terlambat. Cumo telah bergerak, dan tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Ledakan. Dengan telapak tangan dari udara, area di mana Ji Chen berada ditutupi, dan bagian ruang itu langsung kembali ke ketiadaan, seolah-olah diasingkan ke alam semesta luar dan dipisahkan dari dunia ini. Dengan serangan telapak tangan dari udara, langit dan bumi hancur. Kaisar Semu yang berdiri di depan mengeluarkan beberapa suara, dentang, lalu dengan suara, klik, beberapa retakan muncul. Lebih dari separuh energinya lenyap, dan ia terlempar ke tempat yang jauh. Kekuatan magis itu hancur berkeping-keping seperti tahu, tak mampu bertahan walau hanya sekejap mata. Penghancuran itu benar-benar sepihak. Kekuatan telapak tangan sangatlah dahsyat, menghancurkan dan tak terhentikan. Wajah Ji Chen dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka setelah mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, ia akan ditindas oleh orang lain dalam satu gerakan. Jika ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan mempercayainya. Itu fantasi dan tidak realistis. Kecuali orang itu adalah kaisar, bagaimana dia bisa menindasku dengan satu gerakan? Kedua, realita selalu absurd, di luar nalar sehat dan tak masuk akal. Ah! Sebuah telapak tangan yang kuat menghantam tubuh Ji Chen. Rasa sakit yang terkoyak dari daging dan darah tak tertahankan. Ekspresinya mengerikan dan suaranya serak. Dengan suara, bang, yang keras, separuh tubuh Ji Chen meledak, dan kepalanya terpotong di sepanjang pangkal hidungnya. Satu sisi utuh, sementara sisi lainnya berlumuran darah. Setelah serangan itu, Cumo tidak melanjutkan serangannya. Ia mengabaikan Ji Chen dan mengambil harta spiritual bawaan yang melayang di udara. Saya sudah punya sesuatu, jadi tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Dari awal hingga akhir, Cumo bahkan tidak melirik Ji Chen, dan sama sekali tidak peduli, seolah-olah ia baru saja menabrak semut saat lewat. Ia sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak akan sengaja menginjaknya sampai mati dan membuang-buang energinya. Setelah sekian lama, Ji Chen yakin pihak lain akan melepaskannya. Tubuhnya yang semula kaku seperti batu, mulai bergetar, dan getarannya semakin hebat. Ketakutan di wajahnya berasal dari lubuk jiwanya dan tak dapat disembunyikan. Keraguan terhadap diri sendiri dan ketakutan yang ekstrim. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak bagaikan jurang yang tak terjembatani, yang menjungkirbalikkan pandangan dunia Ji Chen dan membuatnya tak dapat diterima. Ia akan terus berada dalam ketakutan dan kecemasan ini untuk waktu yang lama, dan akan sulit baginya untuk melupakan kejadian ini. Tepat pada saat itu, Ji Chen seakan melihat ayah dan para tetua yang telah lama meninggal. Napas kematian yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan rasa sesak yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin para raksasa bisa membudidayakan makhluk yang begitu menakutkan? Tubuh Ji Chen masih gemetar. Ia hampir mati dan masih ketakutan. Untungnya, lawan terlalu malas menggunakan jurus kedua, kalau tidak Ji Chen pasti sudah menjadi mayat. Mengerikan. Setelah sedikit mengendalikan emosinya, Ji Chen tidak berani tinggal di sini lagi. Ia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi menjauh, bersiap mencari tempat terpencil untuk membuat lingkaran sihir guna menstabilkan lukanya sesegera mungkin. Setelah selamat dari bencana, saya masih takut. Lain kali kau bertemu makhluk mengerikan ini, kau harus menjauh. Jika kau benar-benar tak bisa menghindarinya, singkirkan kesombonganmu, tundukkan kepalamu dan tunduklah, dan jangan terlibat dalam konflik. Di surga ke-9, ketertiban runtuh di alam rahasia. Aura Chen Qingyuan berfluktuasi, dan cahaya aneh berkelebat di sekelilingnya dari waktu ke waktu.
Serap sisa kekuatan tulang kaisar dan padatkan menjadi apa yang Anda butuhkan. Lapisan cahaya misterius yang samar muncul di permukaan tubuh, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Sudah 2 bulan, dan masih belum ada pergerakan. Wang Taoyin berdiri di sana, memusatkan perhatiannya dan tidak berani bersantai sejenak. Beberapa hari kemudian, tekanan hukum yang agung melonjak keluar dari tubuh Chen Qingyuan, menyebabkan ruang ini semakin bergejolak. Ruang ini tak mampu lagi bertahan dan hampir runtuh sepenuhnya. Ledakan. Di sudut kehampaan, terjadi ledakan tiba-tiba, membentuk pusaran hukum yang terdistorsi dan kacau. Dor, boom, boom. Seiring berjalannya waktu, situasi serupa semakin banyak muncul. Jika ini terus berlanjut, dunia ini akan hancur. Wang Taozhen sedikit mengernyit, khawatir keruntuhan spasial akan memengaruhi kemunduran dan kultivasi Chen Qingyuan. Oleh karena itu, ia segera mengambil tindakan untuk menstabilkan tatanan spasial, sangat memperlambat laju keruntuhan, yang mungkin akan berlangsung cukup lama. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di kehampaan yang bergejolak, menciptakan pemandangan yang indah. Saya hanya melakukan yang terbaik dan berharap tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi. Menahan runtuhnya dunia rahasia kuno merupakan tekanan yang sangat besar bagi Wang Taoyin. Ia terus membentuk segel dengan tangannya, menampilkan sihir Tao tingkat tinggi, menatap lurus ke depan dengan ekspresi muram. 1 bulan lagi telah berlalu, dan tatanan serta aturan alam rahasia telah menjadi sangat kacau dan dapat runtuh kapan saja. Setelah sekian lama menunda, Wang Taoyin sudah kehabisan tenaga. Wajahnya agak pucat dan ia merasa tubuhnya hampa. Jauh di dalam kehampaan, alam tempat Chen Qingyuan berada runtuh. Pada saat yang sama, ia membuka matanya, dan kekuatan spiritual yang dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya, menimbulkan kekacauan di sekitarnya, mempercepat proses penghancuran diri alam rahasia tersebut. Tekanan yang kuat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, dan ribuan lubang dalam muncul di angkasa. Dengan bantuan sisa kekuatan tulang kaisar, Chen Qingyuan menerobos hambatan di wilayah kekuasaannya dan membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah pertama Shen Xiao, tahap awal. Luka di kulitnya telah sembuh, dan ia mengenakan gaun brokat ungu yang bersih dan rapi. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, tampak bebas. Kau akhirnya selesai, nak. Wang Taoyin menyingkirkan kekuatan magis yang menstabilkan ruang ini, merasa sedikit lelah dan mengumpat. Kita tidak bisa lama-lama di sini, ayo pergi. Chen Qingyuan tahu bahwa Wang Taoqi telah melindunginya selama ini, itulah sebabnya ia dapat menerobos dengan selamat. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia akan menyerahkannya kepada orang lain setelah ia keluar dari masalah. Apakah kamu tahu cara pergi? Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Wang Taoqin menemukan bahwa jalan yang dilaluinya telah runtuh dan tidak ada jalan kembali. Ikuti aku. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan berbalik dan menghadap ke suatu arah, sambil memegang pedang kaisar manusia di satu tangan, dan menebasnya sekuat tenaga. Merobek. Seberkas cahaya melesat keluar, dan ruangan terbagi menjadi 2 bagian. Segera setelah itu, sebuah lorong vertikal muncul. Chen Qingyuan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Berpegang pada prinsip, jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa. Wang Taoyin mengikutinya dari dekat. Ledakan. Begitu mereka berdua pergi, dunia ini hancur. Untungnya, aku sudah mendapatkan sumber daya batu roh sebelumnya. Sayang sekali kalau sampai hilang bersama dunia rahasia ini. Setelah melintasi penghalang luar angkasa yang tidak diketahui, keduanya menemukan diri mereka di lautan kabut. Tulang-tulang kaisar hancur, dan aturan-aturan yang terjalin dalam ruang rahasia itu tidak lagi kokoh. Hanya dibutuhkan satu pedang untuk membelahnya. Meninggalkan wilayah alam rahasia tulang kaisar tidak berarti aman. Berada di lautan kabut, semuanya putih, terjalin dengan hukum kuno yang tak terhitung jumlahnya, misterius dan tak terduga, dengan misteri yang tak terbatas. Chen Qingyuan tampak tenang dan kalem. Ia mengayunkan pedangnya lagi, memotong jalur di atasnya. Ia menendang keras dengan kakinya, menghancurkan ruang dan melesat ke tempat tinggi dengan kecepatan yang luar biasa. Memanggil. Wang Taoyin sangat mempercayai Chen Qingyuan, tanpa keraguan apapun, dan selalu bersamanya. Setelah setengah jam perjalanan, mereka menemui beberapa gelombang hukum yang tidak diketahui, tetapi mereka menghindarinya dengan selamat dan tiba di atas lautan kabut. Akhirnya keluar, penglihatannya tak lagi terhalang, dan ketegangan hati Wang Taoqin perlahan mengendur. Mari kita cari tempat untuk beristirahat sejenak. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan pergi ke tempat lain.